mahasiswa Universitas Negeri Medan. Dan saya Andreas Purba dari Universitas Negeri Medan. Baik, perkenalkan saya Sandri Saragan, seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Steviana Fikiola, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Ya, baik, terima kasih. Nama saya Harpa Arita Tarigan. Saya salah satu guru produktif di jurusan Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 13 Medan. Indra Teruna Dari sekolah mana? SMK 13. Saya Falbi Dino Apinca, Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Ilham Alexander Sembolon dari kelas 10 Teknik. Kekerasan ini dapat menimbulkan efek jangka panjang terhadap anak dan juga perempuan. Menurut saya kekerasan pada anak dan perempuan itu patut diperhatikan, apalagi hal itu sering terjadi pada pelakunya orang sekitar. Jadi kami lebih diberikan hukuman yang berat dan bisa melakukan tindakan kekerasan pada anak-anak tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam arti tanpa alasan yang kuat, kenapa Kekerasan terhadap ibu dan anak, ya perempuan dan anak, ya itu sangat penting untuk diperhatikan oleh aparatur negara, oleh polisi atau orang-orang yang memiliki wewenang di situ untuk agar perempuan dan anak itu mendapatkan perlindungan. Jadi tidak sembarangan orang memperlakukan mereka. Sangat penting. Nah, alasannya kenapa, Pak? Banyak terjadi sekarang di mana-mana, di jalanan itu kan kita lihat banyak ancaman terhadap anak jalanan itu, ada kekerasan segala macam lah yang kenakalan yang ada di jalan-jalan itu kan banyak anak-anak juga yang belum dewasa. Terhadap dua hal yang ditanyakan ini tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak memang sangat penting dalam kehidupan kita, karena apabila sang ibu yang melahirkan putra putri atau calon siswa siswi yang katakanlah cacat fisik atau cacat mental, katakanlah tidak sempurna, maka itu berakibat tidak baik dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah perempuan-perempuan yang ada di kita lihat keseharian, memang kalau kita tengok berbagai macam aspek latar belakang kehidupan perempuan-perempuan itu yang kadang selalu dikesampingkan, baik itu peranannya, baik itu ketulusan dia dalam di rumah tangga itu kadang-kadang selalu tidak diperhitungkan atau kurang diperhitungkan. Mengapa? Karena semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak tidak dituntaskan. Itu penting sih, Bang, kan itu termasuk salah satu kekerasan, bukan kekerasan tidak dulu. Berarti ini nggak cocok untuk norma ya? Nggak cocok. Oke. Karena kalau kekerasan kepada perempuan itu kan juga ada undang-undangnya. Jadi kita harus peduli. Penting karena kan juga salah satu bentuk pelanggaran HAM dan juga perempuan itu tidak patut dikerasi.
karena kita berdampak juga ketika seorang anak mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangganya, itu akan berdampak pada masyarakat. Entah itu dia akan melampiaskan bagaimana apa yang terjadi pada dirinya, dan dia juga akan melampiaskan di lingkungan masyarakat. Menurut saya masyarakat menganggap penting sekali. Sudah pasti penting, cuman di dalam masyarakat yang kita ini menjemuk, yang katakanlah belum modern. Kalau di dalam masyarakat modern, kalangan peranan wanita itu memang tidak begitu berpengaruh seperti di kalangan yang sosial kehidupan yang di bawah atau menengah ke bawah. Karena kalau di kalangan menengah ke atas, perempuan itu memang selalu tertutupi persoalannya. Tapi kalau dia ekonomi menengah ke bawah, kadang itu selalu dalam kehidupannya selalu tersorot oleh baik kamera wartawan maupun kamera mata masyarakat. Saya rasa ya artinya ketika ada kita melihat orang lain melakukan kekerasan, contohlah tetangga kita sendiri, jika suaminya saja melakukan kekerasan terhadap istrinya atau anaknya juga sering dipukuli, maka kita sebagai tetangga pun pasti akan menegur, ada apa, kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik aja gitu. Nah itu pasti kita tegur juga sebagai tetangganya gitu. Ini masalah ini berarti banyak bagi masyarakat penting. Iya. Itu kalau pengamatan saya hampir 60% penting. Cuman ada juga 40% yang mungkin yang kurang care juga, kurang perhatian. Karena masalah kekerasan anak itu juga di ya penting abang, itu harus dicegah bang. Oke. Mesti ya penting namanya perempuan nggak tetap utama nggak boleh yang diberatin. Terus menurut kamu masalah ini penting nggak dianggap kayak warga masyarakat? Kayak menurut warga sekitar ini penting juga kayak apa? Cuma kamu menganggap ini penting? Sudah ada pasal di mana dalam pasal tersebut adanya perlindungan terhadap anak dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga dan juga perempuan dalam rumah tangga, dan tidak hanya di rumah tangga, di lingkungan pun juga ada. Kalau kebijakan sih lebih kembali ke aturan yang sudah berlaku. Kalau bisa dan juga maksudnya anak dan perempuan, himbauan juga mengenai kekerasan pada anak, termasuk meneriakin anak itu tidak boleh kekerasan. Kebijakan mungkin ya kalau dari peraturan jalur hukumnya mungkin juga sudah jelas ya. Namun yang penting sekarang korban melaporkankah ke pihak berwajib atau tidak. Nah terkadang kan kita sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, atau kita pernah dipukul oleh suami kita, atau di jalanan kita merasa dilecehkan gitu, tapi kita tidak pernah melaporkannya, maka ya pihak yang berwajib atau kepolisian tidak akan tahu seberapa tinggi tingkat kekerasan tersebut terjadi di masyarakat gitu. Jadi ya dihimbau juga kepada para korban yang sudah pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, ya melaporlah gitu, agar semakin sering orang ditindak ketika melakukan kekerasan itu, maka orang lain pun akan merasa enggan melakukan kekerasan itu kembali. Nah kalau kita lihat pemerintah, baik itu lembaga-lembaga pemerintah yang formal maupun yang informal, ya sangat memperhatikan tentang kehidupan anak dan perempuan. Kenapa? Karena di dalam pasal di dalam pembuka
pembukaan Undang-Undang 145 adanya keempat itu di sana salah satu ditunjukkan ada beberapa pilar untuk mencapai sikap kenegaraan itu, atau negara bertanggung jawab terutama tentang harkat dan martabat manusia, khususnya baik itu kalau dikatakan manusia baik perempuan maupun laki-laki. Di undang-undang KUHP maupun undang-undang itu banyak yang membicarakan soal peranan perempuan maupun terhadap perilaku tanggung jawab negara terhadap anak. Jadi itu memang keseriusan negara untuk mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang saya sangat prihatin. Pemerintah bukan nggak tahu, tapi kalau saya kritik, nggak apa-apa, saya kritik aja. Itu pemerintah daerah, pemerintah pusat pun memang udah buat program, tapi program itu nggak diterjemahkan dengan baik, nggak diaplikasi dengan baik sebenarnya. Mereka buat program gini-gini, bagus program itu, tapi laksanaannya nihil, nggak ada. Bukan nihil, tapi tidak mencapai target. 20% aja saya kira nggak ada. Bisa melaksanakan sebuah komunikasi. Menurut kamu ada nggak kebijakan yang sudah dibentuk, ya entah pemerintah atau apapun untuk menangani masalah ini, seperti undang-undang atau apapun itu? Ada Bang? Ada. Ada yang udah dibentuk yang namanya. Iya Bang. Nah sekitar itulah namanya. Saya juga bisa. Jelas ada karena sang korban akan dilindungi dari yang namanya pelaku. Kita sebagai misalkan kita sebagai korban mengadukan pada pihak yang berwajib akan adanya kekerasan yang terjadi pada diri kita. Jadi pihak kepolisian sebagai pihak yang terkait akan melindungi kita sampai masalah itu diselesaikan. Keuntungannya lebih ke melindungi anak dan perempuan dari orang yang Keuntungannya ya kita maaf aja lah istilahnya perempuan. Kalau zaman dulu kita perempuan mana berani lagi berjalanan kalau udah jam 8:30 gitu. Tapi karena sudah ada kebijakan pemerintah, pasal-pasalnya gitu kan, ya akhirnya kita terkadang naik sepeda motor aja sendiri gitu perempuan di atas jam 9 kita masih berani gitu karena kita menganggap ada yang melindungi saya gitu. Kalau undang-undang itu dibentuk, itu kan untuk keadilan dan kesejahteraan warga. Sudah pasti dengan undang-undang itu untuk melindungi kehidupan warga negara. Contohnya pasal 454 KUH pidana itu melarang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat. Artinya tidak boleh kita itu melakukan bepergian dengan satu tujuan untuk tanpa tujuan yang tertentu. Artinya kalau kita lihat dari turunan KUH pidana ini, pemerintah seharusnya jika ada seseorang yang berpergian ke satu tempat yang wajar untuk dicurigai, memang ada undang-undang yang mengaturnya. Dari petugas-petugas dinas sosial itu wajib mempertanyakan kemana mereka, apa dasarnya dan apa tujuannya, harusnya begitu. Ya kayak dari karena ada undang-undang itu kan, jadi wanita dan anak-anak itu terlindungi dan karena ada undang-undangnya kan. Jadi
semua itu bisa dicegah juga. Jadi bisa melalui proses hukum begitu ya? Bisa. Oh. Kamu apa keuntungan dari adanya lembaga KPAI itu? Keuntungannya itu yang pasti perempuan terlindungi, anak juga terlindungi, ya sejahtera lah antara itu. Menurut saya, kalau bisnis sama perempuan itu tidak ada kerugian. Malah kita mendapat keuntungan yang mana kita akan menjadi orang yang sangat terlindungi dari kekerasan. Kebijakan ini sebenarnya tidak ada kerugian, justru itu menguntungkan dan melindungi anak-anak dan perempuan dari tangan-tangan yang berjanji. Kerugiannya mungkin bagi para pelaku, mungkin terkadang ada, istilahnya kita bercerita di dalam rumah tangga aja, ada memang suami seseorang itu temperamen tinggi, sedikit-sedikit emosi langsung mukul istri. Ternyata istrinya adalah mungkin ya dia bijak, dia tidak tahan untuk dibegitukan walaupun hanya sekali, akhirnya dia melaporkan kepada pihak berwajib dan ujungnya suaminya akan masuk penjara dan mungkin mereka akan bercerai. Ya, kerugiannya ada dampak negatif terhadap rumah tangga tersebut, dan apalagi kalau mereka sudah memiliki anak pasti ada dampak negatifnya gitu. Kalau dari sisi hal yang negatifnya, yang kurang menguntungkan itu ya, apabila nanti para petugas mempertanyakan seperti itu, nah dianggap seakan-akan tidak ada kebebasan sebagai warga negara, bahkan dianggap melanggar undang-undang. Itu dia, itu kejadian. Undang-undang itu ya nggak ada. Nggak ada ya? Jadi kira-kira sebenarnya ini kalau nggak dilaporkan berarti kurang juga ya? Kurang lah bang. Karena itu gimana kan masalah jadi masalah besar nanti jadi. Ya, pasti ada kak yang namanya undang-undang, pasti perempuan ini merasa mereka terlindungi, tapi atau ngelunjak gitu, ngelunjak kayak apa. Kalau menurut saya ada ketika terjadi sebuah kasus yang mana si korban tidak mendapatkan haknya yang seharusnya didapatkan, kemudian terjadinya tuntutan oleh LSM dari dari Komnas HAM dan perlindungan wanita, perempuan, kemudian diajukannya tuntutan sehingga kebijakan yang semulanya sudah bagus namun ada kekurangan, akhirnya akan dapat berubah menjadi lebih baik. Tuntutan tersebut. Kalau menurut saya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan itu semua sudah lengkap di sana. Nah, tinggal keberanian masyarakat sendiri yang melakukan. Kita menjumpai masyarakat yang rumah tetangganya, anak tetangganya diajak, dibully, dipukul seperti tidak manusiawi, itu nanti dia lagi dan karena sekarang ini kasus itu sebenarnya banyak kalau dilakukan melebihi catatan kepolisian. Kalau yang saya lihat sih, kebijakan yang sudah ada pada saat ini sudah sangat mengcover untuk keamanan perempuan dan anak gitu. Namun tetap kembali ke seperti yang awal tadi saya bilang, tinggal si korban berani atau tidak untuk melaporkannya, itu aja. Kalau diperbaruin, saya kira kalau aturannya itu udah bagus. Aturan di undang-undang itu udah bagus. Tinggal menyelenggarakannya. Pelaksanaannya, aplikasi penyelenggaraannya. Bagi saya, selaku orang pendidik, apa yang dibuat dalam undang-undang itu sudah baik, dan perlu kita membuatkan satu aturan baik itu secara norma etika sebelum kita masuk ke dalam undang-undang itu. Kebijakannya ada yang harus diganti. Menurut kamu apa yang perlu atau ada yang perlu ditambahin? Ada kebijakan
mungkin lebih aktif lagi untuk lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada. Bisa lah, bisa diperbarui. Terus bagaimana caranya? Ya, Seperti amandemen ya? ya, Amandemen revisi undang-undang. Nah, ya pasti ada yang tadi kembali kayak setelah yang tadi yang bijak, ya kita pasti ada yang berubah nanti. Kalau menurut saya ada beberapa poin yang harus diganti dan tidak. Misalkan contohnya anak di bawah umur dengan bukti-bukti yang nyata bisa melaporkan misalkan ada kekerasan pada rumah tangganya, karena sampai saat ini pun masih banyak anak yang mendapatkan kekerasan namun masih bisa diputarbalikkan hal yang faktanya oleh orang tuanya tersebut, sehingga anak pun tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Menurut saya kebijakan itu tidak perlu diganti, tapi ditingkatkan, terutama terhadap sanksi. Makanya saya menyetujui tentang kebijakan Presiden tentang bunuh diri. Nah itu, kan itu hukumannya cukup berikan efek jangka panjang bagi pelakunya. Itu dihukum kebiri, apalagi dia sudah sampai banyak korban yang dilakukan. Kalau sampai saat ini rasanya masih relevan, itu karena yang kita lihat juga artinya kalau kekerasan terhadap perempuan juga sudah ada hukumnya, kekerasan atau pelecehan terhadap anak juga sudah ada hukumnya. Dari mana kita tahu? Ya buktinya ada beberapa kejadian-kejadian yang kita bisa lihat di berita di televisi juga, hukum itu memang diberlakukan terhadap si pelaku asal dilaporkan. Nah itu dia. Ya tergantung ini ya bang, tergantung situasi. Sampai sekarang kayaknya belum bisa diganti, masih tetap ada. Saya ada ketika masih terdapatnya norma-norma di masyarakat yang mana anak dipukuli atas dasar kesalahan anak, sedangkan ada undang-undang dan pasal-pasal dikatakan tidak boleh terjadi kekerasan pada anak. Namun ada masyarakat kita sendiri masih lumrah ketika seorang ibu atau bapak memukuli anaknya, sekalipun dia dianggap wajar, sekalipun itu memang betul kesalahan dari anak. Padahal seharusnya kita masih bisa mencari alternatif lain untuk menghindari kekerasan tersebut. Kalau pendapat itu pasti ada yang berbeda, karena kan masing-masing orang mempersepsikan beda-beda tentang persepsi diganding, terus banyak-banyaklah dari kaum pendidikan ini untuk edukasi masyarakat bagaimana pentingnya wawasan hal-hal yang bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara mendidik wanita supaya anak yang baik, jadi jangan sampai terjadi kekerasan pada yang dilakukan oleh laki-laki. Selama seseorang itu memang waras dan melihat untuk kebaikannya, rasanya tidak ada yang kontra, pasti semuanya pro, karena di situ kita memang ingin sekali melindungi anak dan perempuan. Saya kira yang bertolak belakang itu orang yang nggak paham, orang yang nggak menghayati. Coba kita bayangkan, seandainya anak-anak jalan itu, anak-anak terlantar, anak-anak kecil, anak yang teraniaya itu sebagai anak kita sendiri. Ini yang nggak pernah dihayati seperti mereka, anak orang lain, anak apa yang penting amat. Tapi dia tidak pernah menghayati kalau seandainya anak itu yang dianiaya itu anak dia. Ya, pandangan orang yang berpaham kepada undang-undang biasanya orang yang taat kepada norma, baik norma kesopanan, norma kesantunan, norma agama. Namun
bagi orang-orang yang sudah yang tadi saya bilang mengarah kepada negara sekuler, mereka menganggap aturan-aturan itu tidak perlu karena aturan itu menghambat dari sebuah makna kebebasan. Apa saja kah contoh pro dan kontra tersebut? Masyarakat menganggap itu terlalu berlebihan. Mungkin ada masyarakat yang berpendapat ya itu terlalu berlebihan, atau ada yang berpendapat ya ini harusnya diberantas, atau seperti itu aturan. Terus dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut enggak? Kayak misalnya bertentangan di dalam masyarakat enggak itu? Enggak, Bang. Enggak ya? Kan sama-sama untuk mencoba. Berarti masyarakat saling support untuk itu ya? Benar. Kayak sepertinya sudah ada ya Kak, karena kan di sini berbeda-beda pendapat. Pasti ada. Karena kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Menurut pendapat saya itu penting, tapi pendapat mayoritas itu penting. Saya sebagai guru, saya lebih banyak mendapatkan informasi dari di konseling di sekolah. Namun kalau di masyarakat banyak informasi untuk khusus anak dan perempuan. Kalau informasi kita bisa datang ke polisi, karena terus kita bisa lihat apa-apa ini kan di sekolah ini kan kadang video kekerasan yang dilakukan juga ada. Terus kadang dia nanti sekolah malam itu dengan apa masalahnya kita bisa ya. Kalau mengenai informasi perundang-undangannya mungkin ya kalau kita zaman sekarang udah melek teknologi kan, dari Android sudah bisa kita baca tingkah laku yang seperti apa yang diperlakukan orang ke kita yang dapat dia dijerat hukum, itu juga udah bisa kita baca dari Android. Dan ya kalau ingin lebih tahu lagi mungkin bisa kita konsultasi ke apa itu namanya yang bidang sosial yang untuk perlindungan anak dan perempuan, KPAI. Nah ya mungkin itu juga, karena terkadang mereka juga kan melakukan seminar-seminar juga, ada juga mereka lakukan seminar online dari link gitu kan. Nah kita sering ngikutin itu, jadi kita bisa lebih tahu. Namun kalau kita mau tahu jumlah korban dari perlakuan-perlakuan yang tidak terpuji itu, ya mungkin dari koran juga bisa, bahkan dari ya Android tadi lah, berita-berita online juga banyak, nah gitu. Jadi dari situ bisa kita tahu. Berarti untuk dan lebih banyak kita bisa cari informasi. Iya betul. Sosmed juga oke. Cuman kalau saya sosmed itu saya 50-50 kepercayaan sama sosmed itu 50%. Karena itu kan bisa direkayasa. Sosmed itu bisa direkayasa. Saya kan seorang sutradara. Saya tahu apa yang dikerjakan itu. Ini rekayasa, saya tahu. Tapi kalau kita mau yang real, kita lihat ke lapangan aja. Oh, turun ke masyarakat ya, Ke Pak? masyarakat di lapangan. Itu nanti di dinas sosial biasanya itu ada bagian persoalan-persoalan. Kemudian di KUA, Kantor Urusan Agama, itu biasanya ada penyuluhan tentang hubungan perkawinan. Biasanya kalau perkawinan persoalan itu melibatkan perempuan dan anak ya seperti itu. Internet banyak ya, di media sosial juga. Oke. Pasti dari jurnal-jurnal kan banyak, internet sekarang juga banyak. Pertanyaan dari kami, Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, selamat untuk kalian semua.
Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu. Terima kasih buat waktunya. Jadi sekianlah wawancara kami ya. Terima kasih atas waktunya. Ya Bang. Terima kasih ya. Sampai yang berbahagia. Terima kasih ya. Ya, terima kasih sudah terima kasih. Sekian pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya, udah menjawab pertanyaan saya. Semoga kami bisa dapat pelajaran dari ini semua ya Pak.